Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, para guru, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada guru-guru kita semua, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Hari ini jujur saya bergetar hati saya ini karena Sohibul Majlis, Sohibul Ma'had ini Ananda Haji Alvan itu membuat maulid di hadapan calon pesantren. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena sejatinya mukjizat terbesar Rasulullah itu ada pada segala sesuatu yang menghidupkan akal, bukan yang mematikan akal. Dulu saya ngaji sama guru saya, kata guru saya, mukjizat, keistimewaan, kehormatan yang Allah berikan kepada semua nabi sebelum nabi, yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kalau kita baca sejarah semua nabi, itu mukjizat. Dulu saya tanya, matinya akal di mana guru? Kata guru saya, coba kamu bacakan. Dari mulai nabi yang terdekat dengan Rasulullah, sama-sama ulul azmi, sama-sama punya umat yang besar hari ini. Nabi Isa misalnya, Bu, Ibu kenal Nabi Isa, Bu? Kenal di mana? Hah? Bu, kenal Nabi Isa enggak? Enggak kenal, tapi tahu. Kalau kenalan, memang pernah kenalan sama Nabi Isa di Sidawangi, tapi tak tahu. Nabi Isa ini nabi besar, nabi ulul azmi minar rusul, dikasih syariat Injil. Memang pernah kenalan sama Nabi Isa di Sidawangi, tapi tak tahu. Nabi Isa ini nabi besar, nabi ulul azmi minar rusul, dikasih syariat Injil. Al-Masih itu dari dari arti kata masaha, karena tangan Nabi Isa itu luar biasa. Kalau ibu datang ketemu Nabi Isa, tangan Nabi Isa ngusap muka ibu itu mendadak glowing, Bu. Glowingnya hebat. Kalau ngusap muka ibu, asal dipegang sebadan glowing. Kalau orang Cirebon belum tentu, Pak. Kadang-kadang glowing pakai skincare mukanya, tapi kakinya hitam gitu. Saya kadang-kadang mikir, ini glowing paket hemat rupanya. Jadi yang di glowingin itu mukanya. Kadang-kadang kakinya, ya bukan saya ngeliat kaki orang, Pak, kelihatan. Saya bilang, kok ini kalau mobil itu Toyota tuh kadang ngeluarin mobil itu 2 ton, warnanya 2, Habib Hanif, atasnya putih, bawahnya hitam. Saya pikir-pikir, kadang-kadang ada Innova, itu badannya putih, atasnya hitam.
Ibu-ibu ndak mau kalah, atasnya putih, bawahnya Bu, Nabi Isa itu Bu, itu kalau tangannya megang, itu ibu glowing betul. Ada orang sakit apa saja, asal dipegang sama Nabi Isa, sembuh. Bayangin Bu, kalau mukjizat itu diwariskan kepada saya, kita ulama kan warasatul anbiya, sembuh. Bayangin Bu, kalau mukjizat itu diwariskan kepada saya, kita ulama kan warasatul anbiya, saya Habib Hanif itu mewarisi dari Rasulullah Quran, hadis, akhlak, kepribadian, perilaku Nabi diwarisi oleh ulama, dihafal, diingat, diajarin. Coba Habib Hanif, kalau mukjizat Nabi Isa itu diwariskan ke saya diundang ke sini, kira-kira disuruh ngaji apa nyembur orang? Pak, saya ditunggu pengajiannya, ayatnya, hadisnya, usul fikihnya, nahunya, balaghahnya, apa Bapak nunggu semburannya? Kelihatan ibu-ibu sini banyak masalah hidupnya. Coba Bu, kalau ibu nunggu saya untuk saya sembur, manfaatnya ada nggak Bu? Ada, ibu sehat semua. Tapi ada tapinya. Ibu sehat, dokter sakit Bu. Kenapa? Karena dokter itu filosofi hidupnya, ya, kalau ibu filsafatnya bersih pangkal sehat, sehat pangkal kaya. Kalau hidup ibu bersih, ibu sehat. Kalau ibu sehat, uang yang mestinya dipakai bayar rumah sakit bisa ibu tabung. Maka bersih pangkal sehat, sehat pangkal. Itu buat Bapak, buat dokter, sehat pangkal melarat. Masyarakat sehat, dokter. Ayo, mukjizat Nabi Isa turun ke saya sekarang, maka mulai besok pagi rumah sakit tutup, apotik, fakultas kedokteran kosong. Kenapa? Semuanya kalah sama ilmunya Faiz. Ke dokter ribet Bu, disuruh cek lab, bayar, ditanya BPJS. Ibu minta sembur sama Habib, sama Kiai, nggak pernah kan bayarnya pakai BPJS? Nggak pernah kan? Kadang-kadang pakai terima kasih doang, iya kan? Tanahnya nggak laku, datang ke Kiai, tolong guru, tanah saya nggak laku guru, gimana caranya? Diwiritin sama gurunya. Begitu laku, ke rumah Kiai, ke rumah Habib, apa ke Jakarta? Ayo, yang bohong suaminya saya doain kawin lagi. Bu, lihat, manfaatnya ada sama ibu, tapi kerusakan dunia secara peradaban itu lebih besar daripada manfaatnya. Loh, saya Pak, kalau tahu ludah saya ini keramat, seneng saya. Ceramah kayak gini memang enggak capek Bu, ceramah kayak gini enggak capek, enggak keringetan, enggak mikir. Coba, mau ceramah kayak begini, itu kan dulu ngajinya di pesantren bertahun-tahun. Karena ngaji, sekolah, bisa kayak gini, capek. Coba ludah saya laris. Saya yakin kuwu-kuwu yang disebut tadi, itu kalau mau pilkades, pasti nyari saya. Tolong guru, sembur itu kotak suara. Ya, gimana caranya supaya orang milih saya? Coba lihat Pak. Itu mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Musa, sama-sama besar. Nabi Musa alaihi salam, itu mukjizatnya tongkat Pak. Maaf ya, tongkatnya bukan tongkat mahal itu, tongkat boleh motek gitu. Kan ditanya sama Allah di surah Toha, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, di tangan kananmu tuh ada apa? Sederhana kata Nabi Musa, hiya asoya. Loh, itu tongkat punya saya.
Kenapa kamu tongkatan Musa? Kata Nabi Musa, saya ini kan suka pergi-pergi. Nabi Musa itu diantara banyak nabi, itu yang suka traveling itu Nabi Musa. Jadi kalau ibu-ibu itu suka jalan-jalan, itu mestinya jadi umatnya Nabi Musa, ya. Karena Rasulullah itu tidak jalan-jalan. Rasulullah dia istiqomah di mana? Di Mekah, istiqomah di Madinah. Nabi Musa, Bu, jalan-jalan. Karena sering jalan, kata Nabi Musa, saya butuh tongkat Allah. Untuk apa tongkat itu Musa? Atawakkalu alaiha. Kalau saya capek berdiri kesemutan, saya bisa tegak karena tongkat ini. Wa ahuzzu biha ala ghanam. Saya kemana-mana kan harus bawa kambing. Kalau lapar saya potong, kalau haus saya perah susunya. Saya butuh tongkat ini untuk meluruskan kambing. Hebatnya Nabi Musa itu cuma tahu tongkat manfaatnya cuma itu. Tahu-tahu Jibril datang, kata Jibril, alqiha ya Musa, lempar tongkat itu. Nabi Musa tuh tidak pernah tahu kalau tongkat ini tongkat istimewa, dilempar jadi barongsai. Bu, pernah lihat barongsai kalau Imlek? Ular yang besar itu punya orang Tiongkok, itu dilempar sama Nabi Musa. Nabi Musanya kaget. Masya Allah, tongkat yang saya peluk itu ternyata apa itu? Ular. Maka hati-hati Pak, ngelonin istrinya malam-malam, ya. Jangan-jangan casingnya cewek, tapi hatinya ular. Hati-hati Bu, ya. Kayaknya suami ibu nih kalau maulid kayak orang bener, Bu. Bu, ibu ngeliat saya kayak orang bener nggak, Bu? Iyalah, kayak orang bener. Kenapa? Lagi ceramah. Tapi belum tentu loh. Yang casingnya begini bener. Kadang-kadang kan ada orang casingnya kiai, hatinya taksi. Kalau diundang orang ada tarifnya. Kenapa? Oh, ibu-ibu kurang dengar Bu ya? Kurang dengar? Iya, ya itu mungkin bisa jadi karena sonnya, bisa jadi karena faktor umur Bu. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu nggak pernah tahu kalau tongkatnya itu bisa jadi ular, dilempar jadi ular. Begitu Fir'aun menghadapi Nabi Musa pakai ilmu sihir, tongkatnya hebat. Bukan cuma itu, tongkatnya Nabi Musa itu kalau dipukul Pak, bisa jadi infrastruktur. Ibu masih tahu kan, Nabi Musa alaihi salam itu waktu dikejar sama Fir'aun, itu kan malaikat Jibril nggak ngasih SOP Pak. Malaikat Jibril itu turun malam, itu cuma ngasih tahu sama Nabi Musa, Musa, keluar kamu sekarang dari Memphis, Mesir kuno itu, Mesir Qadimah itu. Kata Nabi Musa, kenapa? Karena rapat kabinet terbatas oleh Fir'aun ini sudah memutuskan bahwa engkau akan dibunuh dan ditangkap. Pergi sekarang dari Mesir. Sayangnya Jibril cuma nyuruh pergi, nggak ngasih Samsung sama iPhone gitu loh. Kalau saya kesini kan nggak usah dikasih tahu sama Pak Haji Alfan. Saya tanya, apa nama majelisnya? Al-Baha. Di mana? Sidawangi. Masya Allah. Saya tanya sama Al-Mukarram Waze dan Google Map, itu maha tahu dengan segala alamat sedunia itu. Ya, saya sampai ke sini tenang. Kata beliau itu, Gus, kalau bisa jam 7 pagi datang. Saya enggak bisa dibohongi. Saya cek, dari Cirebon ke sini cuma 20 menit kata saya. Udah gitu ada YouTube-nya. Wong jam 8 belum mulai tadi kata saya. Ngapain saya jam 7 datang? Lihat, kiai sekarang enak. Nggak tanya sama Jibril, nggak harus mukasyafah. Mukasyafahnya diserahkan kepada sahibul karomah Samsung wa iPhone. Ya, jadi saya itu bisa tahu kok. Kuwu Sidawangi itu siapa namanya, rumahnya, perilakunya kayak apa, bisa. Nggak perlu saya jadi dukun. Tanya sama Google. Malah sekarang ada orang alim baru, namanya ChatGPT. Itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya punya murid itu kemarin seminar bareng saya. Saya tahulah ilmu dia berapa cc murid saya. Tahu-tahu seminar hebat betul. Jadi sufi mendadak. Ya? Sufi mendadak beda.
Kalau sufi itu kalau dapat duit itu dipilah-pilah Pak, mana yang halal mana yang subhat, itu sufi. Tapi teman saya itu dosen tasawuf. Kalau dosen tasawuf nggak dapat amplop protes. Itu bedanya sufi dengan ahli tasawuf. Jadi kita itu sekarang cuman ahli tasawuf yang ngerti tasawuf tapi nggak mau jadi sufi. Karena kita masih tahu Pak, enaknya Avanza dengan Mercedes itu nggak sufi Pak. Kalau sufi itu nggak tahu naik Dokar, naik Delman sama naik Mercy itu sama. Ini kenapa saya cerita sampai ke sini-sini nih kan. Nabi Musa itu tongkatnya hebat. Sayangnya waktu Jibril bilang pergi, nggak ngasih handphone. Maka Nabi Musa itu main keluar aja. Orang beriman tuh sami'na wa ata'na. Kalau kita enggak, sami'na wa pikir-pikir. Ya mikirnya kelamaan, ini enggak. Kata Nabi Jibril, Musa keluar dari Mesir sekarang. Berangkat. Salah Bu. Berangkatnya Nabi Musa itu ke Cirebon. Gitu loh. Ke arah pelabuhan lagi. Mestinya Nabi Musa itu ke Majalengka terus ke Kuningan. Kenapa? Karena nggak berimbang kekuatan Musa dengan Firaun. Logika militer itu strategi perang. Kalau kekuatannya tidak berimbang, maka perangnya harus gerilya. Lihat pasukan Amerika. Saya masih ada di Timur Tengah. Waktu pasukan Amerika itu mau menaklukkan Irak, itu terbang dari pangkalan militer yang ada di Anderlecht, Turki itu 3 hari. Saddam Hussein nggak kalah itu. Tapi untuk menguasai Irak kan harus pasukan darat gitu. Begitu Saddam Hussein jatuh, negaranya kacau, marinir Amerika ini turun di Baghdad, itu butuh waktu bertahun-tahun. Dan berujung dengan pasukan Amerika keluar dari Irak. Kenapa? Perangnya perang gerilya. Perang gerilya, senjata bermanfaat tapi bukan kunci sukses untuk menang. Kenapa? Orang Irak tahu mana jalan tikus, mana sumur, mana lobang, dia tahu ngumpet di situ. Nabi Musa mestinya begitu. Dikejar sama Fir'aun, mestinya naik ke Gunung Cermi. Ini ke pelabuhan Cirebon ya, mungkin ngikuti jalan yang enak Nabi Musa itu ya. Begitu sampai di pelabuhan, murid-muridnya, pengikutnya itu protes karena Nabi Musa berhenti Pak, karena di depannya apa ini? Laut. Kata pengikutnya, komandan, inna lamudrakun, kata Quran, mati kita. Gimana sih kok larinya ke laut bukan ke Kuningan gitu loh Pak. Kata Nabi Musa, kalla, nggak mungkin saya hancur. Fir'aun punya tentara, Fir'aun punya senjata, innama iya Rabbi, saya punya Allah, tapi hatinya bersih. Ya, ini jangan dipakai sama bapak-bapak. Ya, nanti punya hutang ditagih. Kata istrinya, abang gimana ini? Hutang mau ditagih? Tenang, innama iya Rabbi. Sholat nggak pernah. Puasa bolong, diundang maulid datang cuman ngintip, jangan begitu. Yang yakin innama iya Rabbi, saya punya Allah. Begitu ngomong innama iya Rabbi sayahdin, dulu kata guru saya, belum sampai mulutnya Nabi Musa kepada nun sayahdin, Jibril turun itu. Ada apa Musa? WhatsApp saya. Kata Nabi Musa, pakai nanya lagi, lo nggak lihat nih, kalau Musa Betawi ya, lo nggak lihat itu di belakang Fir'aun mati kita. Kata Jibril, ya elah Musa, cuman ngadepin Fir'aun pakai bangunin gua, ribet amat. Kata Nabi Musa, emang gimana Jibril? Tongkat, dipukul tongkat itu ke laut Pak, itu jadi tol MDZ. Kalau tongkat Nabi Musa ketemu sekarang, itu separuh dari urusan Indonesia beres. Indonesia itu politiknya nggak beres. Kenapa? Karena nggak punya tongkat. Begitu nggak punya tongkat, maka semua infrastruktur basisnya proyek. Kalau sudah proyek, mau Prabowo, mau Jokowi, mau Anies, mau Ganjar, siapapun yakin selama politiknya begini,
semuanya maling. Jadi kalau ada orang mau nyalon gubernur, sebaik apapun, nggak usah serius-serius dukungnya, Pak. Memangnya mereka kampanye itu pakai duit gara-gara baca sholawat Fatih begitu? Saya mohon maaf gitu. Saya ke Cirebon, pintu tol itu saya buka pakai e-money Bank Mandiri. Padahal hasil kumpulan bahsul masail ulama sedunia, e-money itu haram. Tapi saya pakai, Habib Hanif kayaknya pakai. Kalau nggak pakai nggak nyampe, ya kan? Karena harus lewat Cikampek, Tegagubuk sana itu, ya lewat tempat beliau itu sana, ya kan? Baru nyampe ke sini, bayangin. Kita bukanya kan pakai begitu. Lihat Nabi Musa itu, kata Nabi Musa, Jibril pakai apa? Tongkat. Itu kalau tongkat Nabi Musa ketemu enak itu. Tinggal tanya, Pak Prabowo tuh maunya apa? Saya maunya dapur makan bergizi gratis, yang aman, higienis, tidak menyebabkan anak bangsa keracunan. Nah, kata Nabi Musa, gampang Pak Prabowo, saya pukul tongkat jadi. Enak nggak Bu? Pak Jokowi itu maunya apa sih? Maunya kereta cepat Wus itu, biar saya ndak dikritik banyak orang, sampaikan ke Surabaya. Masalahnya sampai Bandung saja malingnya banyak, apalagi sampai Surabaya, kan begitu kan? Nah, tapi kalau tongkatnya Nabi Musa ketemu, selesai, asal pukul jadi. Saya kemarin tuh sholat di Bekasi, di Kemang Pratama, itu kan rumahnya Pak Basuki Menteri PUPR. Itu jasanya besar Pak, bangun masjid di atas bekas gereja. Itu dibangun masjid sama Pak Basuki. Saya ngaji, beliau ndak ada. Kemana? Ya kan ngurusin IKN Pak. Saya mikir, kalau tongkat Nabi Musa ketemu, subhanallah, tinggal tanya Jokowi, Raja Jawa Al-Mukarram ini, mau apa kamu? Oh, maunya IKN jadi Gus. Gampang, pukul tongkat, beres. Tanya sama presiden sebelumnya, Pak SBY. Pak SBY itu maunya apa sih? Maunya Hambalang beres Gus, supaya itu tidak menjadi kenangan buruk bagi rakyat Indonesia. Proyeknya besar, triliunan, ujungnya dicolong juga. Jadi kadang-kadang kita ini ganti presiden itu cuman ganti maling. Enakan milih guru, enakan bener. Lah ya jadi kalau politik tuh pernah Bapak lihat saya kampanye? Enggak pernah. Pernah saya punya foto sama mereka? Enggak pernah. Mereka datang saya lari malah. Kenapa? Nggak usah serius-serius kalau politik itu. Kalau mau serius, bangun dulu pesantren, bangun dulu masyarakat, ngaji dulu, baru nanti bicara presiden. Ini orang cuman mau tahu Muhammad Al-Fatih masuk Turki, Salahuddin Al-Ayyubi melukkan Yerusalem, maunya cuma di situ. Nggak tahu mawaro'aha ula, ada tasawuf, ada akhlak, ada Quran, itu yang penting. Ini kenapa saya ceramah sampai ke sini ini gimana ya? Kok sampai IKN segala ini gimana? Ini maulid Nabi. Bu, tongkat Nabi Musa, kalau ketemu enak nggak? Enak, ibu tinggal datang sama saya. Guru, rumah saya ini nggak enak. Terus, mau saya bangun guru. Tanahnya 200 meter, bangunannya kalau bisa 4.000 meter guru. Ya, kenapa? Ya anak saya banyak, cucu saya banyak. Asal ibu datang sama saya pukul tanahnya jadi rumah. Seneng enggak? Ibu seneng. Toko bangunan nangis. Tukang sindang yang biasa gali-gali pondasi itu di Jakarta berhenti semua. Kenapa? Orang mau bangun rumah tidak cari tukang, cari kiai. Saya takut itu. Kiainya jadi Fir'aun 5 hari itu. Kenapa? Segalanya bisa. Coba bayang. Nabi Soleh Bu, itu keren lagi. Itu Nabi insinyur teknik sipil. Pinter gambar. Nabi Soleh itu pinter gambar. Hebatnya, kalau gambarnya dipegang, hidup. Itu kalau ilmunya Nabi Soleh ketemu Bu, itu enak Bu. Ibu kalau dulu mau nikah, nggak usah lirik-lirik orang Cirebon Bu. Ganteng tapi kalau tidur tetap ada ilernya. Ganteng tapi kalau doang hidungnya ada apanya itu? Ada upilnya. Atau kadang-kadang casingnya ada yang nggak pas. Ini orang mukanya ganteng Pak,
cuman kupingnya kelebaran. Nah kan gitu kan, ini orang cantik sebetulnya tapi kurang ini. Kalau ilmunya Nabi Soleh ketemu enak. Bapak mau nikah, ibu mau nikah, nggak usah cari jodoh, datang ke saya bawakan vas sama kertas. Saya tanya, ibu mau suami, casingnya casing Nokia 330 keluaran tahun 2000 atau mau iPhone 17 Pro Max, Bu? iPhone, Pak. Saya tinggal tanya, maunya kayak apa? Ibu bilang, suami saya tinggi, Pak, 170, rambutnya ikal, putih, mancung. Saya gambar, Bu. Begitu saya gambar, masih bisa nego. Saya tanya, cocok, Bu? Wah, ini bukan mancung, Pak, ini petruk kepanjangan. Oh gitu, gampang, hapus. Ya, begitu dihapus, cocok, saya pegang, jadi laki-laki ganteng. Enak nggak, Bu? Enak. Ibu nikah nggak punya mertua. Kan yang suka ngusilin ibu mertua kan, bangun kesiangan diomongin, bangun kepagian sok tahu, masak salah, ndak masak salah. Walaupun suaminya ganteng, ini ganteng, ndak ada mertua. Enak gak, Bu? Enak. Kemacetan hilang. Kenapa? Ndak ada mudik. Kamu ndak pulang ke rumah mertua. Saya ndak punya mertua, Pak. Loh, kok bisa? Ya istri saya kan keluarnya dari kertas. Nah, lihat. Tapi bayangin kekacauan kayak gitu. Itu semua. Sebentar, ini ngaji sampai jam berapa ini? Ini belum ngaji nih, Pak, baru mau kodimah ini. Ya. Ini kita berhenti di sini, Pak. Kalau diterus-terusin sampai asar nanti ini. Mukjizat semua nabi itu begitu, Pak. Dia mematikan akal. Tapi mukjizat Rasulullah itu dibalik. Nabi, mukjizat yang kayak Nabi Musa ada, yang kayak Nabi Isa ada. Nabi Muhammad tuh dengan riwayat yang sahihah, jarinya ngeluarin air. Tapi, ada tapinya kata guru saya, itu kata saya Jum'ah di Mesir itu. Kamu tahu itu dan tidak tahu tidak penting. Bapak kaget, emang iya tangannya Nabi Musa bisa keluar air? Gua kok nggak tahu? Tidak apa-apa, Pak. Tidak akan menentukan surga neraka Bapak. Tapi Bapak tidak tahu hadis, tapi Bapak tidak tahu Quran, tapi Bapak tidak bisa baca Quran, Bapak tidak bisa mengerti ajaran Nabi pada hadis, itu akan bermasalah dunia dan akhirat. Maka mukjizat Nabi itu di sini menghidupkan apa ini? Akal. Di mana hidupnya akal? Ajaran Nabi itu menarik. Nih di Cirebon nih kan saya dengar ada mulai orang yang anti maulid. Maulid itu bid'ah, ini bid'ah. Itu kalau kata guru saya, Pak, itu Muslim Protestan. Ya. Orang Muslim tapi suka protes. Ini Muslim Protestan nih, ya. Itu sederhana kalau kata guru saya. Itu tandanya ndak paham agama. Kenapa? Berislamnya langsung pada Quran dan hadis. Nggak lewat guru, nggak lewat habib, nggak lewat kiai. Kalau orang ngerti Islam, Pak, yang saya ceramahin tadi itu bicaranya ilmu tauhid. Kalau dipindah ke ilmu usul fikih, ciri khas Islam itu ada dua, Pak. Yang pertama as-sabat, yang kedua al-mutaghayyir. Ada prinsip ajaran dari zaman Nabi sampai sekarang nggak berubah. Tapi ada praktek keberagamaan itu sudah beda antara zaman Nabi dengan zaman sekarang. Apa contohnya? Yang diajarin Nabi nggak berubah, langsung dari Allah. Kalau pakai baju nutup aurat. Tapi baju kita sekarang beda-beda. Habib Hanif pakai jubah, saya pakai sarung. Jubah yang dipakai Habib Hanif itu bukan jubahnya Rasulullah. Karena jubahnya Nabi tidak ada kancingnya 3, Habib Hanif. Ya, jubahnya Nabi tidak ada kancing 3. Kalau saya dikatakan sarungan karena ikut Hadratus Syekh, yakin sarung saya bukan sarung Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu lebih hebat orangnya, tapi sarungnya hebatan saya. Dikasih Haji Alfan nih BHS. Ya, jadi kalau Bapak tidak dikasih, itu beda makom, Pak. Ya, jadi Bapak jangan protes, ya, jangan protes, ya. Kenapa Kiai itu kok sarungnya bagus-bagus? Kiai itu sarungnya bagus, tapi tidak tahu harga sarung. Jadi kalau ada Kiai nih di Cirebon, ada Habib, masih tahu harga sarung dan masih tahu harga rokok, itu biasanya kiai biasa.
Kalau kiai luar biasa, Habib luar biasa, nggak tahu harga Fortuner berapa, tapi dipakai. Kenapa? Makomnya beda. Bapak mau BHS kayak gini? Mau? Gampang, naik ke atas gantiin saya. Gampang, asal naik ke sini, dipanggil MC, ceramah, insya Allah disiapin sama Haji Alvan. Paham Pak? Nih, udah nggak usah. Nih, baju kita beda. Tapi prinsipnya sahabat nggak berubah. Saya dulu waktu belum paham gini, itu sering dosa sama orang. Karena saya menganggap orang soleh itu bajunya kayak saya. Orang soleh itu bajunya Kiai Supron. Orang soleh itu bajunya Habib Rizik. Yaitu orang soleh. Saya ke Mesir Habib. Tahun 98. Diajak sama teman saya. Gus, kita sholat terawih yang kayak Nabi yuk. Oh iya, boleh kata saya. Saya diajak sholat Pak. Di musola itu, di pinggir Kulliyatul Banat Al-Azhar itu. Musolanya kecil. Saya bilang, kalau sholatnya kayak Nabi kenapa peminatnya sedikit? Mestinya peminatnya banyak. Sholat terawihnya betul-betul kayak Nabi Pak. 11 rakaat. Mulainya jam 7:30 malam, selesainya jam 3 malam. Kenapa? Masya Allah, rakaat pertama Al-Baqarah selesai. Itu kalau dipraktekin di Sidawangi, ya besok nih, terawih Bu. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran 1/4-nya An-Nisa. Itu kalau dipraktekin di sini, habis terawih itu minimal sendal imamnya hilang. Gua umpetin biar kapuk, apa-apaan sholat begitu. Dulu saya masih kecil begitu. Kiai Mufid Mas'ud itu ahlul Quran yang terkenal di Pangandaran. Itu dulu ngaji sama kakek saya dari ibu. Jadi Kiai Mufid dulu waktu masih seger, masih sehat, itu kalau Ramadan itu ndak pernah di Pak Jogja, mesti di Singosari. Jadi imam di masjid besar Hizbullah yang dikasih oleh pemerintah Indonesia karena jasa NU, dikasih satu namanya Masjid Sabilillah di Kota Malang, satu Masjid Hizbullah yang nanti komandannya jadi pahlawan nasional Kiai Masykur itu di Singosari. Itu situ. Itu dulu saya kalau sama ayah saya disuruh tarawih situ lari saya. Ya, saya mesti alasan anu sakit bi saya. Kata ayah saya, tadi sore sehat kok. Iya ya, namanya penyakit siapa yang tahu, kata saya. Kiai gimana sih nggak tahu takdir, kata saya gitu kan. Ya sudah lah. Kenapa? Terawihnya panjang Pak. Saya pikir itu udah terawih terpanjang. Tahu-tahu di Mesir, Masya Allah, saya terawih di situ 3 hari. Saya pegang betis saya Pak. Masya Allah, lebih keras dari singkong. Kenapa? Masya Allah, berdiri kayak begitu. Satu ketiga nih, entah malam keempat, entah malam keempat, saya lupa, ini sudah 27 tahun yang lalu. Imamnya nggak datang. Karena imamnya nggak datang, murid-muridnya bingung ngelihat semua. Kenapa? Karena ini terawih panjang. Orang biar hafal Quran Pak, kalau tidak terlatih ngimami terawih panjang, nggak berani. Kenapa? Karena kalau sudah terawih panjang kayak gitu Pak, itu pasti khusyuk. Khusyuk itu kan bukan soal otak, hati dan pikiran. Orang hafiz Quran itu kalau baca Quran kan kayak orang ngelihat hafalan, ngelihat video. Makanya orang yang ada di ma'had Quran tahu kalau mau ngapalin Quran, Qurannya jangan ganti-ganti. Ya mushaf itu aja. Begitu dibukanya enak. Kalau nanti salah buka, ini abstrak virtualnya dia ngimami, salah buka Pak, bisa 30 ayat hilang. Di Indonesia sulit itu terawih panjang itu. Kenapa? Tukang sate nggak ada akhlaknya. Saya pernah ngimami sholat, baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, mana mihrabnya bolong lagi, tukang sate depan masjid nyipas-nyipas, kan masuk ke hidung saya. Ini sate ayam apa kambing ya, kata saya. Ini Betawi, cempek lemu Tegal, apa Madura ini, kata saya. Ya Allah, nggak mungkin khusyuk, maka nggak ada yang berani. Kalau di Sidawangi berani, karena imam di sini mazhabnya mazhab dorong. Tahu mazhab dorong, yang di belakang mihrab tuh depan pengimaman biasanya itu yang didorong jadi imam. Bener nggak? Bener nggak? Dan yang didorong pasti siap. Kenapa? Rokaat pertama inna a'toina, rokaat kedua kulhu. Bener nggak Bu? Itu surah dengan elektabilitas tertinggi sedunia.
Kalau Inna A'toina nyalon jadi presiden, wapresnya kulhu menang satu putaran, Pak. Itu salahnya. Kenapa Inna A'toina itu ndak nyalon gitu? Kalau Inna A'toina nyalon, wakilnya kulhu ndak usah pemilu, Pak. Yakin menang. Ibu begitu kan? Kalau sholat di rumah begitu kan? Duhur Inna A'toina kulhu, asar Inna A'toina, paham saya, nggak usah nggak ngaku. Nih perempuan-perempuan akhir zaman yang mau ketemu sama Dajjal itu udah pasti. Yang rokaat pertama Inna, rokaat kedua, kalaupun teraweh di Cirebon dipanjangin dikit, kan rokaat pertamanya al-hakumut kan, tapi rokaat keduanya tetap kulhu al aslu baqa'u makana ala makan. Kami ini ahli tauhid, Pak, tidak mungkin tidak membaca kulhu. Bilang aja hafalannya cuman kulhu. Dorong-dorong dari yang mau, Mas. Paling berani, Pak. Tahu-tahu saya masih ingat betul itu di musim dingin itu. Maju orang pakai celana, pakai baju putih, pakai dasi, pakai jaket Lacoste lagi yang buayanya gede itu. Maju, nggak pakai peci, Pak. Rambutnya tuh rapi, kalau di Indonesia artis. Tahu-tahu maju ke depan. Saya bilang, ini yang dulu saya ngaji sama ayah saya, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Ini orang nggak tahu diri. Lu pikir ini Inna A'toina sama kulhu apa main maju? Begitu maju, Pak, pede betul. Nanya sama kita, kemarin sampai di mana? Al-A'raf. Orang yang ngapalin Quran itu tahu, Pak. 10 juz pertama yang panjang-panjang itu yang paling sulit itu surah Al-A'raf. Al-Baqarah tuh panjang, tapi buat orang hafal itu enak cara ngafalnya. Iya, paling enak Al-Anfal. Al-Anfal itu kan gayanya gaya juz amma, Pak, cuma ditaruh di juz awal. Al-A'raf, saya dalam hati itu mampus, kata saya, keluar Betawinya, mampus. Lu pikir al-hakumut takasur, kata saya. Oh, taib, nah, sholat ya. Al-A'raf habis, saya udah lepas tangan, saya pikir ruku, disekaliin Al-Anfal, Pak. Al-Anfal selesai, saya pikir ruku, diterusin Baro'ah atau Taubah itu separoh. Saya pikir-pikir hebat juga nih kan, ya, kecil-kecil cabai rawit kan, kalau di Cirebon kecil-kecil cabai-cabean, Pak, hati-hati itu. Ini cabai rawit ini luar biasa. Selesai sholat pendeknya, saya cium tangan orang itu. Kenapa? Saya merasa berdosa, udah maki-maki. Selesai saya tanya pengurus masjid, itu tadi siapa? Itu guru besar tafsir, hafal Al-Quran, punya sanad qiraat asyarah yang cukup ali pendek ke Rasulullah, itu cuma 30 apa berapa orang, itu dia punya sanadnya di situ. Innalillahi, kata saya pikir tadi ya kan salah Samsung sama iPhone gitu, modelnya kayak begitu, kata saya baru ingat ini Mesir, budayanya beda. Nanti nih Pak Jalvan belum pernah ke Manchester kan? Belum pernah kan? Paling jauh Jeddah, ya kan? Mekah, Madinah. Udah kebaca ini, ya. Muka-muka mudah-mudahan husnul khotimah, ya. Di Inggris di Manchester itu, kalau nanti idza sha'idal khatibu alal mimbar, itu unik, Pak. Khotibnya, imamnya, mukanya Arab kadang-kadang, tapi bajunya baju MU. Saya susah bedain waktu itu, mana Sir Alex Ferguson pelatih MU, mana imam masjid. Kenapa? Sama. Di Jogja juga begitu. Adik saya dulu Faruk kan kuliah di Jogja tuh, ya. Saya disuruh sama ayah saya, tengokin. Saya nengokin Faruk di Jogja, adik saya. Alvan tahu. Kata saya, Faruk, Jumatan ke masjid Jogja yuk, ayo. Di masjid gede Kauman itu. Idza sha'idal khatibu alal mimbar, yang berdiri pakai belangkon, Pak. Mana baksonya gede, ya kan? Belangkon begini, pakai baju Jawa, pakai kain batik yang di Jawa Timur tuh dipakai nenek saya, kembang-kembangan. Saya pikir masya Allah dalang ini khotibnya. Itu bukan dia yang salah, saya yang bodoh. Kenapa? Karena hudzu zinatakum inda kulli masjidin itu ditafsirkan di Inggris dengan dasi, ditafsirkan oleh saya dengan sarung, ditafsirkan oleh orang Mekah dengan jubah. Itu bebas merdeka, tidak ada baju punya agama. Saya punya kawan itu dulu di Rusia, itu hafal, Pak, separuh matan takrib, itu tidak pernah jubahan. Saya tanya, kenapa tidak jubahan? Itu di kampung saya daster, katanya.
Terus apa saya tabok mulutnya? Ya enggak, kenapa? Itu budaya. Itu namanya al-mutaghayyirat. Sama nih, kalau kita ngaji di pesantren nih, kita tahu maulid itu enggak butuh dalil. Yang butuh dalil itu cinta Nabi. Saya ini disuruh cinta sama Rasulullah. Iya, tanya mana ayatnya, mana hadisnya. Saya kasih satu truk cinta Nabi, cinta Rasulullah, menghormati Nabi, menghormati Rasulullah. Dalilnya banyak. Cara mencintai itu namanya al-furu'. Nih, kalau al-furu' Pak, jangan tanya dalil pakai sarung tuh mana. Baksul masailkan sampai Dajjal turun enggak ketemu dalilnya. Kenapa? Karena sarung ini furu', yang penting nutup, yang penting tidak berlebih, itu furu'. Al-usul, bajunya pantas, selesai. Kita cinta Nabi. Memang zaman Nabi enggak ada mulutan kayak gini. Pernah dengar? Nabi bikin maulid, ketua panitianya Abu Bakar As-Siddiq, seksi konsumsi Utsman bin Affan. Ya, karena saya datang ke sini nih, saya tahu panitianya ada Utsman bin Affan dan ada Abu Bakar. Karena saya pernah datang maulid, itu panitianya Bilal sama Ammar. Kenapa? Cuman air doang. Ammar dengan Bilal, itu sahabat Nabi, suruh jihad maju, suruh nyumbang nggak bisa. Kenapa? Nggak punya uang. Ini kalau speakernya bagus Pak, makanannya banyak. Ini panitianya Abu Bakar As-Siddiq. Ini panitianya Utsman bin Affan. Maulid zaman Nabi nggak ada kayak gini. Pernah ada maulid zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin pakai jeruk sama kelapa muda? Hah? Pernah? Nggak ada. Duduk-duduk nyender begini. Ada. Ada maulid yang ceramah dikasih amplop zaman Nabi? Nggak ada. Makanya saya jadi kiai zaman sekarang. Gitu loh. Ya benar ya, sekarang ayo yang ngaji paham lah, baca sirah nabawi. Emang ada guru diamplopin dulu? Enggak ada. Tapi ini persoalannya as-sabat. Sabatnya itu cinta Nabi. Bukti cintanya bisa pesantren, bisa maulid, ya, bisa bikin film. Saya sekarang bilang sama santri saya, di Darul Rahman, nanti 10 tahun Darul Rahman enggak ada maulid kayak gini. Maunya apa, Gus? Maulidnya pakai animasi. Kamu keluar dari Rahman, jangan lagi masuk fakultas syariah. Kenapa? Saingannya berat, ada Habib Hanif. Ayo santrinya Haji Alfan nih, sepinter apapun, jadi profesor gini-gini, datang Habib Hanif kan begini ceramahnya. Kenapa? Kalah mental. Ini beliaunya alim, tapi di depan saya enggak berani. Kenapa? Karena saya ingat dulunya di pesantren, gitu loh. Ya sekarangnya orang alim, dulunya di pesantren, di kaki saya Bu dulu ngaji. Dulu Bu saya tendang-tendang diam, sekarang ngelawan kayaknya kan gitu loh. Ini Bapak, saya bilang sama santri saya, kamu nanti masuk fakultas tuh multimedia, belajar sains, masuk ke Disneyland di Amerika. Loh kenapa guru? Pulang kata saya, bikin film Tom and Jerry, judulnya Tom and Jerry Muludan. Bayangin Pak, kalau Tom yang ya Nabi salam alaika, Jerry-nya hadrohan. Saya yakin semua anak kecil se-Indonesia pasti mulutan. Coba ada film kemarin tuh Elsa Princess itu, anak saya itu dulu itu kan film 20 tahun lalu, itu minta sepatunya Princess Bi, sepatunya Elsa Bi. Saya bayangin Habib Hanif, kalau Elsanya pakai jilbab, ya, kasih batik muslimat NU, ya kan? Ini Elsa muslimatan baca burdah. Saya jamin Pak, semua orang akan burdahan, dunianya akan berubah. Saya sekarang nih, diundang orang masih banyak Pak, tapi saya tahu, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, tidak ada orang mau ngundang saya. Kenapa? Saya sudah mati gaya. Kalau dulu era Kiai Zainuddin MZ, era ayah saya, itu era kaset. Kasetnya diputar berulang-ulang, tapi pasti pitanya kusut. Begitu pitanya kusut, dibuang. Ngulangnya juga nggak gampang, pasti ngerusak kaset. Sekarang, saya tuh paling takut kalau ketemu orang ngaku santri saya. Saya kemarin ke Indonesia Timur, di bandara itu ada orang salaman. Gus, saya santrinya. Darul Rahman angkatan berapa? Bukan Gus, saya santri online. Maksudnya Gus Faiz di TV, TikTok, Instagram, saya ikuti. Saya tanya, semenjak kapan? Ya setelah COVID itu ada sudah 5 tahun. Saya takut betul.
Kenapa? Kalau dia sudah ngikuti medsos saya 5 tahun, saya mau ceramah apa? Saya ngomong apa? Pasti itu ada TikToknya. Oh itu ada Instagram. Mati saya. Saya sekarang boleh bangga Pak. Undangan masih banyak. Tapi saya sadar. Sehebat apapun saya. Setiap masa ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Masa begini ini mau habis. Makanya bener nih. Bikin pesantren SMP IT. Nanti dakwah itu Pak. Kalau begini ditinggal orang. Saya itu di Cirebon jujur. Dulu kalau disuruh gantiin ayah saya, itu saya stres. Dulu saya itu untungnya itu badannya besar. Jadi dianggap orang itu kiai. Padahal bukan kiai. Saya ceramah di tempatnya Yukeng. Bapak tahu Yukeng enggak? Nah, kalau tahu berarti tua. Ya iya toh, itu kan eranya ayah saya, Habib Syekh Al-Jufri, eranya Kiai Zainuddin MZ. Itu pengajian paling besar. Ada Aibmu waktu itu dijaga satu. Itu pasti ke tempatnya Yukeng. Satu ketika ayah saya sakit. Yang jadwal ceramah Kiai Nur Iskandar sama ayah saya. Kata ayah saya umur Pak waktu itu belum 17 tahun Pak. Masih tahun 88 mungkin. Itu saya disuruh gantiin ayah saya. Itu pesan ayah saya cuma satu. Kamu nanti ceramahnya 2 jam. Emang kenapa Bi? Kalau ceramah bukan 2 jam, itu bukan mubalik di Jakarta. Orang Tegal Gubuk bisa, kata bapak saya gitu. Ini ada orang, maaf ini keponakannya Kiai Mustafa Akil. Ini beliau ini datang, saya kemarin ngaji di Kempek dengan Pak Kiai Said Agil Sirat. Ini tahulah, zaman itu, mubalik di Jakarta, itu harus ceramah lebih 2 jam. Sekarang kita ceramah 2 jam, orang ngelihat jam semua Pak. Lama banget nih Kiai, apa dia pikir kalau ceramahnya 2 jam amplopnya ditambahin gitu? Enggak juga gitu. Orang sekarang tuh maunya ceramahnya singkat 30 menit, isinya daging, turun. Itu orang sekarang. Karena saya Kiai sekarang, saya sudah lihat jam lebih dari 1 jam. Jadi kalau saya ceramah 2 jam, saya jadi Kiai dulu nih ya. Tapi pesan saya satu nih Pak, mukjizat Nabi ini dijaga yang ilmu. Nanti SMP IT ngaji, SMP IT tamat, ya kan? Yang ahli alfiyah itu biarin di Kempek. Ya. Beliau itu kan kalau saya ngomong rewel di Eropa. Ya. Saya ngomong sedikit itu ngeliatin saya. Ini kok marfu? Dia berpikir itu. Wah alamatu rofi'i kok beda? Itu biar diurusin beliau. Muridnya Haji Alfan ngurus Eropa tuh sebatas bener baca Quran. Sebatas bener baca Bulughul Maram, tapi alfiyah nggak usah. Ya, cukup nahwu wadih aja, nggak usah jurumiyah. Tapi santrinya suruh ke Amerika, santrinya suruh ke Inggris, santrinya itu suruh berdakwah. Saya hari ini niru-niru Pak. Kemarin saya disuruh ceramah Pak, depan anak-anak SMA. Judulnya apa? Kesabaran dan ketabahan. Kalau pakai ihya, bubar ceramahnya. Tapi karena dulu barokah saya sekolah di Timur Tengah, itu suka nonton bola saya. Suka nonton bola, saya ingat Pak. Ini saya dulu sama dengan Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy jadi dubes dulu di Mesir. Ya, Habib Quraisy Shihab itu jagonya MU sama Real Madrid. Saya juga MU sama Real Madrid. Bahkan kalau Real Madrid main, itu saya dengan Pak Quraisy sama-sama ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah Allahumma ansur Real Madrid nasran azizan muazzara. Ada pertandingan Pak, MU sama Bayern Munchen tahun 99 itu melekat di kepala saya. Saya baru ingat tuh karena baru disuruh ceramah. Saya bingung mau ceramah apa. Oh iya, Bayern itu Pak sudah unggul 1-0 lewat Mario Basler menit ke-6. Kalau nggak percaya nanti pulang ngaji, buka YouTube MU versus Bayern final Liga Champions 99, 26 Mei 99 di Camp Nou, markasnya Barcelona mainnya Pak. Hafal saya. Menit ke-6 Mario Basler itu masukkan bola ke gawang ke gawang kiper Denmark legendaris jadi penjaga gawang MU namanya Peter Schmeichel. Itu MU Pak mati gaya. Sampai kapan? Sampai menit ke-90. Begitu menit ke-90 itu ada 3 menit tambahan. 3 menit itu MU ngegolkan 2 pemain Bayern tuh stres semua. Habis itu saya baru kasih hikam.
Saya baru kasih Quran. Anak-anaknya suruh nonton TV dulu. Nonton MU sama Bayer. Mereka nonton tertawa mengerti. Saya kasih satu hadis ngangguk semua. Kenapa ngangguk? Bibarokati Manchester wa Bayern Munchen karomallahuma la'bahuma. Selesai. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu tetap berjuang dengan mengaji. Saya juga ikut terima kasih kepada guru kita Habibana Habib Hanif. Saya baru tahu Habib Hanif setiap minggu kesini, sebulan sekali kesini Habib Hanif. Saya aja udah 3-4 tahun kayaknya baru kesini sekali ya. Tapi itu namanya memang Allah ciptakan casingnya beda-beda Habib ya. Ya, Habib harus istiqomah ngajar gitu ya. Saya ini kan agak-agak bandel kanan kiri ya kan, agak-agak ghaib. Tapi ini penting sekali untuk kita menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran dan tuntunannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan berkah Rasulullah, untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah bantu pesantren ini, Allah jaga pesantren ini, Allah mudahkan semua yang diniatkan, yang diinginkan oleh semua yang mencintai Al-Baha ini. Mudah-mudahan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairal jaza kepada guru kita Ki Haji Muhammad Faiz Ibn Syekhil Allamah Ki Haji Syukran Ma'mun atas tausiah yang telah diberikan kepada kita. Semoga apa yang beliau berikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sambung insyaallah di selanjutnya, yaitu daripada tausiah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Doktor Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami ucapkan juga selamat jalan kepada guru kita Al-Habib, kepada guru kita Ki Haji Muhammad Faiz. Semoga Allah berikan keselamatan dalam perjalanannya. Fa'alif fadhil masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang tadi telah menyampaikan tausiahnya dan sekarang langsung ngejar kereta beliau, Al-Muhtaram wal Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz Syukran Ma'mun. Juga orang-orang tua kita yang hadir di sini, ada Habibana Abah Tahir bin Yahya, ada Habib Segaf Al-Kaf, Habibana Dr. Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Jufri, Habib Hasanain bin Yahya, Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas yang tadi telah memimpin pembacaan maulid bersama Habib Hasan bin Ali dan Habib Ali bin Mustafa Al-Aidrus. Tidak lupa pula kepada saudara saya, unsur pimpinan Al-Baha, Kiai Haji Ahmad Kamaluddin, juga saudara saya Kiai Haji Alfan Nasuha, pimpinan majelis dan pondok pesantren Al-Baha beserta segenap keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, kiai kita, ulama kita, Allah kasih panjang umur, sehat wal afiah, dijaga oleh Allah Ta'ala, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan berkah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya,
diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Tidak panjang lebar saudara, karena sudah mau masuk waktu zuhur. Saya di sini nggak mau ceramah, saya cuma mau menyampaikan sambutan penutup karena udah tiap bulan di Al-Baha. Jadi saya nggak perlu panjang lebar lagi ceramah, sudah siang waktunya. Kita tadi sudah dapat banyak sekali faedah dari guru kita Kiai Haji Faiz bin Syukran Ma'mun. Tapi saudara, pantas pada siang hari ini meskipun cuaca terik panas, kita tetap duduk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kita sampai di tengah ribat Al-Baha ini, pesantren Al-Baha, SMP IT, insya Allah ke depan SMA IT, SD IT Al-Baha, dipasang panggung yang begitu megah, tenda yang luar biasa, dijamu tamu, karena kita kumpul untuk merayakan orang yang paling perhatian buat kita saudara. Orang yang 1400 tahun sebelum kita lahir udah gak berhenti-berhenti mikirkan kita. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau diminta oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, lamma ra'aitu min Rasulillah tiba nafsin talabtu minhu du'a. Kata Sayyidatuna Aisyah, ketika aku melihat Rasulullah kondisinya lagi enak, kalau bahasa sekarang moodnya lagi enak, aku minta doa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saudara, Rasulullah langsung mendoakan Siti Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah, dosa yang telah lampau, dosa yang akan datang, dosa yang terang-terangan, dosa yang tersembunyi, ampuni ya Allah. Siti Aisyah girang gembira luar biasa, sampai-sampai kegembiraan Siti Aisyah nampak jelas di wajahnya. Rasulullah ngelihat istrinya gembira. Rasulullah tanya, ayasurriki doa ya Aisyah, wahai Aisyah, kamu senang mendapatkan doa dariku wahai Aisyah? Bagaimana gak senang? Naam ya Rasulullah, ya, ini doa dari Nabi Muhammad, doa dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dari Imamul Ghurril Muhajjalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, begitu mendengar Sayyidatuna Aisyah gembira, apa kata Rasulullah? Innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Wahai Aisyah, kalau kamu gembira karena doa yang aku panjatkan, ketahuilah itulah doa yang aku panjatkan untuk umatku setiap salat. Saudara, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, ada sosok Nabi yang 1400 tahun sebelum kita lahir udah gak berhenti-berhenti doakan kita. Kita sendiri pun kadang lupa mendoakan diri kita saudara. Tapi Rasulullah gak pernah lupa doakan kita, termasuk Anda yang hadir di sini di Silawangi. Anda yang masuk dalam doanya Rasulullah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tawaran, apa yang kau minta akan diberikan sampai engkau ridha wahai Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau inginkan akan Allah berikan sampai ridha. Saudara, apa jawaban Nabi? Ketika itu yang Nabi ingat bukan dirinya sendiri. Nabi nggak minta buat dirinya sendiri ketika itu. Nabi nggak minta hanya untuk keluarganya saja saat itu. Nabi nggak minta harta, Nabi nggak minta jabatan. Tapi apa yang diminta Rasulullah? Idzan la arda wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Rabb, aku nggak ridho adapun ada satupun umatku yang masuk neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya saya nggak mau ceramah pada kesempatan kali ini saudara. Cukup apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Faiz Syukran Ma'mun. Tapi yang ingin saya garis bawahi, pantas kita merayakan maulidnya Rasulullah, dan pantas kita nggak berhenti-berhenti mengagungkan Rasulullah, karena memang nggak ada yang lebih layak untuk kita rayakan melebihi Rasulullah. Karena nggak ada yang lebih perhatian sama kita melebihi Rasulullah, nggak ada yang lebih cinta sama kita melebihi Rasulullah, nggak ada yang sayang sama kita melebihi Rasulullah. Bahkan sayangnya Nabi kepada kita melebihi sayangnya diri kita kepada kita sendiri saudara, melebihi sayangnya orang tua kita kepada diri kita sendiri. Kalau memang nggak ada yang lebih sayang kepada kita melebihi Nabi, nggak ada yang cinta kepada kita melebihi Nabi, nggak ada yang betul-betul perhatian sama kita melebihi Nabi,
maka nggak ada yang lebih pantas kita rayakan, kita agungkan, kita muliakan melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doa sama Allah, mudah-mudahan pagi hari ini kita kumpul karena cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah besok di akhirat kita kumpul di surga sama Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Maka saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairal jaza, atas segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Apa yang Anda keluarkan, tenaga, pikiran, saudara, moral, material, nggak akan sia-sia, karena ini semua dikeluarkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kami sebagai Dewan Guru Majelis Al-Baha mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami di dalam penyambutan. Dan juga tidak lupa kami mohon doa. Insya Allah kita doain ini hari ini Majelis Al-Baha sekaligus ada perayaan maulid di tengah-tengah calon pesantren, saudara. Insya Allah mudah-mudahan pesantrennya sukses, pesantrennya barakah, pesantrennya jadi pesantren yang yagiru bihi ainun Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul menggembirakan hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya nih orang Sidawangi, ada pesantren Al-Baha di tengah Sidawangi, gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bersyukur atau tidak? Siap dukung pesantren Al-Baha? Siap dukung pesantren Al-Baha? Siap dukung pesantren Al-Baha? Takbir! Semua angkat tangannya, takbir! Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan ada yang bergerak dulu sampai acara betul-betul ditutup dengan doa. Ada orang-orang tua kita, sesepuh kita, nanti Habibana Habib Segaf Al-Kaf juga akan menutup dengan doa. Dan terakhir, doa pamungkas kita mintakan dari orang tua kita, Abah Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Yahya. Sekali lagi, jazakumullah khairal jaza wa ahsanal jaza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.